berbagi poin dengan tuan rumah Borneo FC dalam laga lanjutan Liga 1. Duel kedua tim berakhir dengan skor imbang. Borneo FC membuka keunggulan melalui sepakan Mariano Peralta menit 28. Namun, Persib mampu menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Tirone Del Pino. Tirone Del Pino mampu membalikan keadaan di menit ke-51, mendapat umpan terukur Beckham Putra Nugraha. Pemain asal Spanyol tersebut langsung melepaskan tembakan keras ke gawang Pesut Etam. Hasil imbang ini membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 58 poin dari 28 laga. Sedangkan, Borneo FC tertahan di peringkat ke-7 dengan 42 angka. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sudah menduga sejak awal bahwa laga melawan Borneo FC tidak mudah untuk dilalui. Tuan rumah merupakan tim kuat apalagi ketika bermain di kandang sendiri. Selain itu, Persib datang dengan skuad pincang usai sejumlah pilar andalan absen karena beragam alasan, seperti David Da Silva dan Gervane Castanir mengalami cedera. Kemudian, Edo Febriansyah dan Mark Klok absen lantaran akumulasi kartu. Saya sudah katakan sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena sekarang mereka adalah tim yang bagus. Selain itu, kami kehilangan 6 atau 7 pemain, ujar Bojan. Saat 11 pemain inti bermain, kami tampil lebih baik. Namun, ketika saya mulai melakukan pergantian pemain, para pemain yang masuk tadi mungkin perlu menunjukkan lebih banyak di pertandingan berikutnya, tambahnya. Meski begitu, Bojan tetap bersyukur timnya bisa membawa pulang 1 poin dari markas Pesut Etam. Menurutnya, Borneo FC dalam motivasi tinggi setelah di laga sebelumnya mengalahkan tim kuat Dewa United. Tidak mudah untuk mendapatkan 1 poin di sini. Mereka mengalahkan Dewa, lalu imbang melawan kami. Jadi mereka tim yang bagus. Mereka mencetak 2 gol yang luar biasa, tuturnya. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan bahwa kemenangan hampir saja diraih timnya jika 2 peluang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lini depan. Tetapi, pada akhirnya skor imbang 2-2 tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Tirone akui Persib sudah maksimal lawan Borneo. Pemain Persib Bandung, Tirone Del Pino menilai, timnya telah bermain maksimal untuk bisa mencuri poin dari Borneo FC pada laga pekan ke-28 Liga 1 2024/2025 di Stadion Segiri. Pertandingan tersebut harus berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Maung Bandung sempat tertinggal oleh gol Manuel Peralta menit 28. Tapi, Tirone mampu membalikan keadaan dengan 2 golnya pada menit 44 dan 51. Namun pada menit 86, Pesut Etam julukan tim Borneo FC mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat Peralta, dengan skema yang sama pada golnya yang pertama yakni lewat tendangan jarak jauh. Kami tahu sebelum bermain di sini bahwa ini tidak akan mudah. Kami juga kehilangan beberapa pemain. Tapi saya rasa pada akhirnya kami memainkan pertandingan yang bagus, kata Tirone Del Pino usai laga. Pemilik nomor punggung 10 ini menambahkan, timnya bisa membawa 3 poin dari kandang Borneo FC andai saja bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi sayang hingga peluit panjang dibunyikan timnya tak dapat menambah pundi-pundi gol. Kami menunjukkan bahwa kami ingin menang dalam pertandingan ini. Saya pikir kuncinya adalah ketika kami unggul 2-1, kami tidak berhasil kill the game. Kami punya peluang untuk menutup pertandingan, mencetak gol ketiga. Sebelum pertandingan, saya rasa semua orang berpikir bahwa mendapatkan 1 poin di sini sudah bagus, ujarnya. Meski begitu Tirone langsung mengajak teman-temannya untuk bangkit dan menatap laga berikutnya. Menurutnya, hasil imbang sudah cukup bagus dengan situasi tim yang tak ideal akibatnya banyaknya pemain absen saat ini dan lawan yang kuat. Jadi saya rasa kita harus memandang ini secara positif. Saya rasa kami harus tetap berpikir positif. Kami mendapatkan hasil yang cukup bagus dari sini, tuturnya.
sorotan bobotoh di laga Borneo FC vs Persib. Atmosfer panas tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, saat Borneo FC menjamu Persib Bandung. Duel sengit ini menjadi panggung bagi aksi-aksi ciamik kedua tim. Meski pada akhirnya pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, Mariano Peralta menjadi bintang bagi Borneo FC, sementara Tirone Del Pino tampil gemilang untuk Persib Bandung. Hasil imbang ini ternyata tak sepenuhnya diterima dengan baik oleh bobotoh. Respons mencengangkan muncul di media sosial, terutama di kolom komentar unggahan Instagram resmi Persib. Sorotan tajam diarahkan kepada dua pemain, yaitu Ciro Alvis dan Henhen Herdiana, yang dianggap tampil kurang maksimal. Meski hasil imbang ini mempertahankan posisi Persib di puncak klasemen dengan 58 poin, kritik dari bobotoh menjadi tanda peringatan bagi tim. Evaluasi terhadap performa Ciro Alvis dan Henhen Herdiana tentu akan menjadi fokus pelatih Bojan Hodak. Menarik untuk menantikan bagaimana Persib akan memperbaiki diri menjelang laga berikutnya. Hasil ini juga menunjukkan betapa kompetitifnya persaingan di Liga 1, di mana setiap poin menjadi sangat berharga. Satu hal yang pasti, laga ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung harus terus berbenah untuk mempertahankan dominasi mereka di musim ini. Mates Pato gabung ke Persib musim depan setelah didekati Bojan Hodak. Viral di media sosial bobotoh soal pelatih Persib Bojan Hodak dekati Mates Pato, striker Borneo FC saat latihan resmi. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bojan Hodak atau Mates Pato soal obrolan mereka waktu itu. Namun di tengah Bojan Hodak susun kerangka tim Persib untuk musim depan, banyak kalangan menilai bahwa obrolan Mates Pato dengan Bojan Hodak soal sepak bola. Apakah Mates Pato gabung ke Persib musim depan setelah didekati Bojan Hodak di Stadion Segiri? Sangat memungkinkan Bojan Hodak ajak Mates Pato gabung ke Persib Bandung musim depan. Karena saat ini Bojan Hodak sedang menyusun kerangka tim Persib untuk musim depan. Dalam kerangka tim Persib musim depan, akan ada peremajaan skuad Persib Bandung. Saat ini usia rata-rata pemain Persib yaitu 31 tahun. Dengan demikian skuad Persib Bandung terbilang senior sehingga membutuhkan peremajaan. Pengamat Persib Roni Anwari menjelaskan di kanal YouTube bahwa soal Bojan Hodak datangi Mates Pato di Stadion Segiri, Samarinda menjadi viral di media sosial. Sekarang sedang viral, Bojan Hodak mendekati pemain Borneo FC yaitu Mates Pato, ujar Roni. Mates Pato diajak ngobrol oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Hanya soal materi obrolan antara Bojan Hodak dengan Mates Pato, kata Roni, tidak diketahui. Hanya pertemuan Mates Pato dengan Bojan Hodak ramai diperbincangkan publik. Hanya saja kemungkinan, obrolan antara Bojan Hodak dengan Mates Pato soal sepak bola. Terlebih sepak bola adalah universal. Dalam kesempatan itu, kata dia, tak hanya Bojan Hodak yang berbincang dengan Mates Pato. Namun ada juga pelatih kiper Persib asal Brasil Luizinho Passos. Saat itu, kata Roni, Persib Bandung dan Borneo FC sedang official training. Pas gantian official training mereka bertemu, ujarnya. Hanya saja yang menarik perhatian bobotoh yaitu pertemuan antara Bojan Hodak dengan Mates Pato yang tampak serius. Nama Mates Pato sejak musim lalu dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun, Mates Pato yang menjadi top skor Liga 1 2022/2023 dengan 25 gol.